Shalom semuanya, selamat hari Minggu bertemu lagi di ibadah pra-remaja kali ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, karena berkat diri-Mu kami bisa berkumpul pada ibadah online kali ini tanpa kekurangan satu apapun. Sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Nah, berkati juga Pak Kakak Sekolah Minggu yang akan mengajar dan murid-murid ini yang akan mendengar. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji dengan lagu Bersyukurlah. Na
Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Terima kasih kehadirannya pada pembicaraan live streaming kita atau ibadah live streaming kita di hari Minggu ini. Hari Minggu ini, minggu keempat menurut bab. Hari ini kita akan mempelajari tentang keterbukaan dan pendirian. Sebelum kita memulai firman Tuhan ini, kita mau bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kami dapat berkumpul meskipun secara streaming Tuhan atau via online. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami. Di saat ini Tuhan kami sudah berkumpul, anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau sertai, Tuhan berkati agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat dan terang dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan sertai dan terangi kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami, ampunilah dosa dan salah kami. Dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, di hari Minggu ini adik-adik kita mau buka firman Tuhan tentang ini bercerita tentang tokoh Petrus dan Kornelius. Kita bisa buka ayatnya itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-48. Ya, pada ayat ini lumayan panjang karena ini bercerita tentang bagaimana perjalanannya Petrus dan Kornelius dari awal pertemuan hingga Kornelius dibaptis oleh Petrus. Saya akan membacakannya pada ayatnya yang ganjil. Adik-adik boleh membacanya pada ayat yang genap di rumahnya masing-masing ataupun dimanapun mendengarkan live streaming ini. Mari kita membaca firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus dan Kornelius. Di Kaesarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut Simon Petrus. Setelah malaikat berbicara kepadanya itu, meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Keesokan harinya,
Ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya hati penghiyatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu, orang-orang disuruh oleh Cornelius dan berusaha mengetahui di mana Petrus. Dan ketika Petrus berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang itu, akulah yang kamu cari, apakah yang maksud kedatangan kamu? Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk mendapati banyak orang sedang berkumpul. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Karena itu segera aku suruh orang-orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Tentang dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena pada namanya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka yang telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya, sejauh ini firman Tuhan yang sudah kita bacakan dari Kisah Para Rasul 10
ayat 1 sampai 48, lumayan panjang firman Tuhan yang sudah kita baca. Semoga menjadi rema dalam hidup kita masing-masing. Nah, adik-adik, kalau misalnya teman-teman sekalian pernah baca, sebenarnya dulu bangsa Israel itu tidak boleh. Jadi bangsa Israel misalnya masuk bertamu ke orang yang bukan non-Yahudi, itu sebenarnya tidak boleh. Menurut sejarah dahulu kala, memang pernikahan antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi itu memang tidak diperbolehkan. Pun kita tidak diperbolehkan antara yang umat Kristen dengan yang non-Kristen, itu pun Tuhan Yesus pun melarang untuk hal seperti itu. Di minggu hari ini tanggal 29 November, kita akan berbicara tentang terbuka dan berpendirian. Ya, terbuka dengan berpendirian itu sebelum kita masuk ke poin-poin pembelajaran kita mau belajar tentang sejarahnya dulu nih. Jadi sejarahnya dulu bangsa Israel memang dari Tuhan Allah itu sudah menentang untuk bangsa Israel itu tidak boleh bergabung dengan bangsa-bangsa lain. Itu pun karena waktu itu bangsa Israel, mereka bangsa yang begitu lemah. Mereka bangsa yang sering sekali dijajah oleh bangsa-bangsa lain, sehingga terjadilah perkawinan campur. Nah, dari situ Tuhan itu menetapkan bahwa pernikahan antara bangsa Israel dan bangsa lain itu tidak diperbolehkan. Dari situ turun-menurun dari mulai zaman Musa sampai di zamannya Tuhan Yesus itu tidak boleh. Memang ada satu momen bangsa Israel Utara itu mereka menikah dengan bangsa lain, entah bangsa Asyur atau bangsa Moab. Jadilah mereka yang disebut orang Samaria dalam tanda kutip. Kalau kalian pernah mendengar nama orang Samaria, mereka itu orang Yahudi asli, tapi mereka tidak menikah. Mereka menikah dengan orang non-Yahudi. Mereka disebut orang Samaria. Nah, pada poin-poin kehidupan kita, saya sudah membuat 4 poin. Poin yang pertama itu, terbuka berarti firman Tuhan disampaikan. Terbuka di sini, kalian misalnya contoh, kalian berteman, bagaimana contoh kalian berteman dengan orang-orang sekitar kalian. Misalnya saat kalian masih sekolah, misalnya kalian mau berkumpul sama teman-teman kalian yang isinya cuman orang-orang rokris saja, atau teman-teman kalian yang isinya cuman ya udah yang sama-sama kelompok kalian, misalnya Kristen-Kristen, biasa kan banyak itu dalam sekolah. Karena pun saya menjalani masa-masa sekolah, hal seperti itu memang tidak bisa dihindari. Jadi ada teman-teman yang mau berkumpul dengan teman-teman yang Kristennya aja. Pada pembelajaran ini kita diberi penekanan bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan kalau kalian masih berteman dengan teman-teman Kristiani. Berteman dengan Kristiani itu penting, tapi bagaimana kalian hadir di antara tengah-tengah kalian atau di tengah-tengah semua teman-teman kalian, itu kalian bisa jadi terang dan berkat. Bagaimana jadi satu lilin, misalnya lilin, tapi di tengah-tengahnya lampu LED semuanya. Lilin itu nggak akan ada gunanya. Tapi kalau misalnya lilin itu ditaruh di tempat gelap, lilin itu lebih berfungsi dibandingkan kalian lilin di tengah-tengah lampu LED. Ya, contohnya gampangnya seperti itulah. Jadi misalnya kalian berteman dengan orang rokris itu penting, karena untuk membentuk organisasi juga. Tapi berteman dengan orang-orang yang bukan non-Kristen atau non-Nasrani lah, itu jauh lebih penting, karena di situ firman Tuhan dapat diberitakan. Yang poin pertama adalah terbuka berarti firman Tuhan dapat kita sampaikan. Poin selanjutnya, saya membuat yang poin kedua itu adalah terbuka bukan berarti membuka hati untuk mengganti Kristus. Kalau misalnya dari masa-masa sekolah, kalian udah berteman nih, terus ternyata dalam masa-masa berteman kalian tertariklah sama salah satu pasangan kalian. Kalian membuka hati untuk, oh nih misalnya dia orang yang tidak takut akan Kristus atau tidak takut akan Tuhan Allah. Saya cuma mau bilang, lebih baik hubungan seperti itu kalian stop aja. Bagaimana mungkin kalian dapat, misalnya gini, kalian menjalin hubungan sama orang di luar non-Kristen. Misalnya mereka mereka misalnya ibadahnya itu misalnya sholat gitulah. Kamu akan selalu, misalkan kamu tertarik dengan dia, akhirnya kamu tiap hari selalu mengingatkan, jangan lupa sholat ya. Nanti ada embel-embelnya lagi, jangan lupa makan ya, pasti akan ada seperti itu. Nah,
Hal-hal yang seperti itu seharusnya kita hindari. Karena misalnya jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat. Nanti pada akhirnya takutnya kitanya pun yang akan ikut sholat seperti itu. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Kita boleh membuka hati untuk teman-teman kita. Kita boleh membantu teman-teman kita, tapi bukan berarti di situ kita membuka hati kita untuk memberikan hati kita ke pasangan kita. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kalian, saya suka, dengan pasangan saya boleh, tapi itu hanya sebatas sahabat saja. Jadi jangan lebih dari pasangan itu. Jadi kalau misalnya kalian udah, karena hal-hal yang rasa suka itu sudah timbul dari masa-masa pra-remaja seperti adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya udah ada rasa suka atau rasa tertarik terhadap pasangan, lebih baik kalian stop. Karena itu sama aja kalian mengganti Kristus, membuka hati untuk mengganti Kristus di dalam hati kalian. Itu poin yang kedua. Jadi terbuka itu bukan berarti kalian membuka hati kalian untuk orang yang di luar non-Kristen sebagai pasangan kalian. Karena dari hal yang kecil aja, seiring berjalannya waktu, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, lama-lama jiwa kita untuk Kristus itu semakin berkurang karena jiwa pasangan kita itu sudah mendominasi dalam diri kita. Jadi stop kalau misalnya udah mulai suka dengan pasangan yang di luar Kristus, lebih baik kalian pertimbangkan ulang lagi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah terbuka adalah pendirian. Terbuka itu adalah gambaran sosial kita ke dunia ini dengan pendirian bahwa Kristus adalah karakter kita. Terbuka itu penting. Saya juga kalau misalnya kalian berteman dengan orang yang di luar oleh Kristus, menurut saya kalian sudah lebih dari pelayanan, karena kalian sudah melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian mau menjadi terang dan berkat untuk orang-orang di luar Kristus. Dia akan menilai, wah ternyata teman saya yang Kristus ini, yang Kristen ini ternyata dia mempunyai karakter yang baik, bisa menjadi contoh, berpendirian, teguh. Berteman yang banyak itu sangat penting. Saya mau tekankan, berteman dengan sebanyak-banyaknya itu sangat penting dan itu diperlukan di kemudian hari. Karena seiring berjalanan waktu, yang intermezzo yang saya rasakan itu, teman yang banyak itu sangat penting bagi saya. Tapi saya berpendirian, misalnya begini, ada yang temennya banyak banget. Ya dalam tanda kutip dia badung lah di sekolah. Suka merokok atau suka minuman keras sejenis, ya pokoknya sejenis minuman keras gitulah. Mereka terbuka terhadap teman-temannya, tapi menurut saya mereka tidak punya pendirian. Tapi pertanyaannya, Kak, gimana? Misalnya saya mau temenan, tapi teman saya itu ngerokok semua. Saya yakin pasti bisa kalian temenan dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa enggak? Asal kalian supel, asal kalian mau bergaul, asal kalian ramah, dan kalian berpendirian teguh. Saya mau berteman, tapi saya nggak mau merokok. Tapi nanti nggak bisa, Kak, prakteknya. Memang perjalanannya nggak mungkin, Kak, nggak bisa prakteknya. Bisa kok, saya bilang bisa kok, pasti ada caranya. Di zaman saya, dulu itu saya bisa. Tapi di zaman sekarang saya nggak bisa mencontohkan untuk kalian. Pasti kalian lebih tahu caranya seperti apa. Tapi saya yakin kalian bisa. Kalian bisa terbuka dan kalian bisa berpendirian. Terbuka itu adalah gambaran makhluk sosial kalian di sehari-hari, tapi pendirian itu adalah karakter kalian terhadap Kristiani. Itu poin yang ketiga. Nah, ini yang poin terakhirnya. Terbuka dan pendirian adalah karakter yang diharapkan Kristus, agar firman dan kasih-Nya diberitakan ke semua orang. Nah, di poin yang keempat ini, jika kalian baca semua, dari semuanya itu adalah karakter Kristus. Kalau seandainya waktu itu Petrus, kalau kita baca lagi ke teks kita, Petrus yang masih kukuh terhadap budaya Yahudinya, waktu itu Yahudi kan nggak boleh tuh namanya makan makanan seperti ya kita hari inilah kita makan. Itu ada B2, ada B1. Kalau orang Manado tuh makannya tuh kelawar juga, makan ular juga. Di waktu zaman itu bangsa Yahudi nggak boleh. Tapi waktu itu Tuhan Kristus mengasih gambaran. Dia waktu Petrus lagi panas-panasnya, mereka
Petrus lagi lapar-laparnya, turunlah makanan. Makanan itu ya waktu itu makanan itu sebut makanan haram. Mungkin ada dua, karena kita agama kita itu dari satu indukan yang sama, seperti agama indukan kita itu Yahudi. Setelah itu baru muncullah Kristiani, baru muncullah Islam. Nah, dari semuanya ini, tiga agama ini yang boleh makan semuanya itu adalah Kristiani, karena ya perikop ini yang menjelaskan di perikop Petrus dan Cornelius. Waktu zaman itu orang nggak boleh tuh yang namanya makan makanan seperti itu. Terus dia bertamu ke orang yang tidak bersunat itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya orang tidak bersunat, ya udah kita cuman boleh di depannya aja di zamannya saat Petrus dan Cornelius itu. Nah, di saat itu Tuhan mengasih gambaran bagaimana firman Tuhan itu bisa disampaikan kalau seandainya kita masih tetap memegang teguh dengan adat istiadat Yahudi. Nggak mungkin firman itu tersampaikan. Jadi waktu itu dikasih gambaran lah makanan, semuanya makanan haram itu, terus sampai pada akhirnya Cornelius dibaptis bukan hanya oleh air saja, tapi dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini sama seperti penerapan kalian di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terbuka dan pendirian adalah karakter yang diharapkan Kristus. Ya, bagaimana karakter kalian antara karakter kalian di antara teman-teman kalian. Saya lebih suka kalau menurut saya secara pribadi, saya lebih suka kalian itu berteman dengan sebanyak-banyaknya, dengan teman dengan siapapun, apalagi kalian berteman dengan lingkungan yang di luar Kristiani, saya lebih suka itu. Tapi jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab di Roh Kris juga. Dari semua itu, kalau misalnya saya aktif di Roh Kris, tapi saya berteman dengan teman saya sebanyak-banyaknya. Teman saya itu selalu mencari saya untuk, kalau nggak ada saya, kayaknya masih ada yang kurang. Menurut saya, porsi kalian di saat itu adalah kalian memberitakan firman Tuhan. Jadi orang bisa mengerti, oh ternyata temenan meskipun sama orang Kristen, temenan sama orang Kristen itu lebih enak, lebih asik seperti itu. Nah, itu dari 4 poin saya yang sudah saya jabarkan. Sudah ada di video yang sudah ditampilkan di layar kalian, boleh kalian catat, boleh kalian tulis juga. Itu aja, sekian dari firman kita hari ini. Semoga firman kita tentang bertema terbuka dan pendirian itu dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di saat hari ini saya ada kasih ada tugas juga dari kakak-kakak sekolah minggu. Tugasnya itu sudah ada di dalam gambar. Di gambar itu sebenarnya gambar saya dengan teman-teman saya. Nah, kalian boleh hias sebagus mungkin atau sebagaimana mungkin, karena itu saya buat sederhana untuk contoh saja. Kalau di gambar itu sebenarnya yang semua itu teman saya itu semuanya dia di luar Kristiani. Yang Kristiani itu cuma saya, saudara saya, karena saya juga kembar juga, terus sama teman saya namanya Ezra. Sisanya itu saya berteman dengan nama yang sama Muslim. Sampai hari ini saya senang berteman dengan mereka-mereka semua, dan memang saya juga punya teman saya itu lebih banyaknya hampir sama teman Kristiani saya itu hanya di gereja, dan tapi di luar dari gereja itu rata-rata teman saya itu di luar Kristiani semua. Saya senang bergaul dengan dia karena saya bisa menjadi terang dan berkat, bisa membantu mereka. Jadi firman Tuhan bisa tersampaikan. Nah, nanti kalian masukkan, kalian share, kalian kirim boleh ke kakak sekolah minggu kalian. Di situ saja firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Allah Maha Pengasih, terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kami, sudah melindungi kami, sudah memberikan kami berkat Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang yang terbuka dan berpendirian Tuhan, seperti Petrus ajarkan Tuhan, dan karakter pada Cornelius yang mau menerima orang Yahudi, dan Petrus yang mau menerima orang di luar non-Yahudi. Mereka mau terbuka agar firman Tuhan tersampaikan, agar firman Tuhan sampai ke mana-manapun Tuhan. Tuhan mau sertai, Tuhan mau berkati agar kami dalam pertemanan kami bisa menjadi terang dan berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Inilah kami Tuhan, berkatilah kami dalam 1 minggu ke depan untuk aktivitas kami. Meskipun kami di rumah, Tuhan mau sertai, Tuhan berkati agar kami bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, mau baik dalam pekerjaan rumah ataupun pekerjaan sekolah Tuhan. Tuhan berkati Tuhan untuk masalah COVID-19 ini Tuhan sertai agar pandemi ini dapat selesai Tuhan, dan kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami, agar kami dapat menjadi terang dan berkat di dalam sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Di nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman sudah mendengarkan firman-Nya ya. Sekarang kita akan meresponi firman tadi dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.